hari ini? Pasti kalian sehat-sehat kan adik-adik semua? Wah, sehat Kak Catherine tentunya. Adik-adik, pada pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, seperti biasa pagi hari ini, kita ibadah impan online. Tetap semangat ya adik-adik ya. Harus semangat terus ya adik-adik. Oke, di sini ada Kak Ratna dan Kakak Ratna ditemani oleh Kak Catherine. Dan ada kakak satu lagi loh. Ada Kak Ina. Kak Ina. Oke adik-adik, yuk adik-adik ya, kita harus tetap semangat walau secara online. Adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah, biasanya ngapain dulu ya? Ayo, apa dulu? Ayo apa? Udah disiapin belum Alkitabnya? Uang persembahan, jangan lupa siapin hati kita untuk ibadah. Iya Kak Catherine, hati kita untuk ibadah kepada Tuhan. Oke Kak Catherine. Sekarang Sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekarang ya kakak mau sapa dulu nih adik-adiknya. Kakak mau absen ya untuk sektor 1 dan 2. Ayo, Sektor 1 sama sektor 2 mana nih adik-adiknya? Zaura, Valeska, Ruena, Rafael. Dan di sektor 2-nya Justin, Kalista, Aldo. Ayo. Dan sektor 3 ada Gaby, Vio, Richel. Dan sektor 4 ada Cleon, Jeremy, Lona, Keke, Diandra, Maira, Jessica, dan Yohanes. Dan di sektor 79-nya itu ada Brian, Christabel, Nea, Brianna, Sienna, dan Derby. Dan di sektor 8 nih, ayo sektor 8, Anna dan Gaby. Ayo kita untuk ibadah online-nya semangat ya. Harus semangat terus ya adik-adik. Dan di sektor 9 ada Levan, Shemita, Vero, dan Rahel. Dan di sektor 11 ada Mika, Alan, Altar, dan Jonathan. Dan di sektor 12 itu ada Gaby, Tessa, Monica, dan Gishael. Dan di sektor 13 ada Matthew, Lukas, Valerie, Ilori, Shalom, Kana, Darren, Marvel, Kristo, Tania, Revel, Karen, Renan, Edgar, Willy, dan Mark. Dan juga Grace dan ada Gloria. Grace dan Gloria. Yuk semangat yuk adik-adik semuanya. Dan di sektor 14 ada Matthew, Boaz, Oval, Hana, Maira, Yisrael, dan Hasea. Dan di sektor 15 itu ada Gabriel, Kimberly. Dan di sektor 16 Ada Bevan. Semangat Bevan. Yuk, sekarang saatnya kita akan memulai ya ibadah kita. Sebelumnya kita akan nyanyi dulu dari Oke. Kidung Ceria 262, yaitu Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Rasa kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Rasa kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita ratu di dalam Tuhan. Ayo kita lipat tangan dulu dan kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, berikan kami fokus untuk mengikuti ibadah IMPA online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Catherine. Baik adik-adik, kini saatnya. Tadi kan kita udah doa pembukaan nih yang dibawakan oleh Kak Catherine. Sekarang kita mau nyanyi Dari KC 184 bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya berbeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ayo adik-adik, siapin dulu Alkitabnya ya. Kita akan membaca Mazmur berbalasan. Udah siap belum Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita akan baca dari Mazmur 22 ayat 28 sampai 32. Kak Catherine akan membaca cetakan yang ke luar dan Kak Ratna baca cetak yang ke dalam. Udah Baik, siap belum adik-adik? Siap ya adik-adik ya? Oke, Kak Catherine dulu yang baca. Mazmur 22 ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa, akan sujud menyembah di hadapannya. sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup, Anak-anak, cucu-cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Oke, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari apa tadi adik-adik? Ya, Mazmur 22 ayat 28 sampai 32. 32. Tinggi-tingginya kasih, dari tinggi kasih Yesus. Tambah laupah, dari dalam kasih Yesus. Indah. Pelangi, dari tinggi kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, hinggaku semakin mendalam. Halo, nama saya April. Halo, nama saya Maret. Halo, nama saya Claudia. Kami dari Jemaat Bukit Agape Angkatan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama,
Nah, adik-adik, setelah kita membaca Mazmur, kini saatnya kita akan Baca ayat hafalan. untuk anak Balita dan TK terambil dari Mazmur 9 ayat 2b. Kak Catherine ulangin lagi ya. Balita dan TK terambil dari Mazmur 9 ayat 2b. Nah, untuk anak tanggung ya, itu terambil dari Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Ya. Nah, Kak Catherine, sekarang baiknya kita bacakan dulu kali ya ayat hafalannya. Iya, Kak Catherine akan membacakan yang untuk Balita dan TK ya adik-adik, terambil dari Mazmur 9 ayat 2b yang bunyinya, Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Gampang banget kan adik-adik ayat hafalannya? Bisa diulang Kak Catherine? Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Oke. Gampang ya adik-adik ya, mudah ya. Nah, adik-adik, untuk anak TK dan Balita itu silakan dihafal. Seperti biasa dikirim ya videonya ya. dikirim, jangan lupa kalau masukin di Instagram bilang Papa Mama, jangan lupa ya di tag ke Instagramnya PLKPA Jatipor. Ya. Nah, untuk anak kecil dan anak tanggung yaitu di Mazmur 9 ayatnya yang kedua, kakak akan bacakan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Wah, anak kecil dan anak tanggung mudah ya ayat hafalannya untuk minggu ini. Nah, seperti biasa, anak kecil, anak tanggung sama dikirim Ke Instagram atau ke kakak-kakak tiap kakak-kakak post yang lainnya adik-adik ya. Jangan lupa harus dikirim biar ketahuan kalau adik-adik menghafal ayat hafalannya. Dan adik-adik, kalau adik-adik menghafal dan mengirim ayat hafalannya, itu berarti adik-adik juga mengikuti ibadah online di setiap hari Minggunya. Yang nggak kirim berarti nggak pernah salah minggu, nggak pernah ibadah online di hari Minggu nih ya. Dikirim ya, semangat ya. Itu bertanda adik-adik kalau kirim berarti adik-adik mengisi absennya ya adik-adik ya. Nah, dikirim ya, jangan lupa ya. Semangat adik-adik. Siapa tahu dapat apa nih? Dapat hadiah lagi dari kakak-kakaknya loh. Jadi ya. jangan males-males sih baca ayat hafalannya adik-adik. Oke adik-adik, saatnya kita akan membaca firman ya adik-adik. Namun sebelum membaca firman, kita nyanyi dulu ya satu lagu ya. Sebelum lagunya itu apa Kak Catherine ya? Dari KC 136 Kitab Suci Hartaku. Yuk anak-anak Yesus Kristus, yes! Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan Mana Tangannya. Suara om-om sama suara anak kecil. Tapi kita umpetin dulu tangannya, ayo umpetin adik-adik. Aku mau suara om-om dulu ya adik-adik. 1, 2, 3. Monotonnya, monotonnya. Di sini, hulu pokok baik-baik saja bertemu, berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan
atas pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dengan sukacita di rumah kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita berdiri karena kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. 3 orang anak sedang berkumpul dan siap-siap untuk memulai IPA. Ada Kana, Shalom, dan juga Darren. Sambil menunggu teman-temannya yang datang, Kana menyapa Shalom dan Darren sambil mengucapkan selamat hari Minggu. Tapi apa yang terjadi ya? Apa Shalom dan Darren mau salaman dengan Kana? Hari Minggu. Aku mau. Hari Minggu. Aku gak mau. Aku gak mau sama kamu lagi. Kamu gak cocok temannya kita. Terlihat sedih, tiba-tiba ada anak baru masuk IPA, namanya Ilori. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Juga. Kamu gak cocok sama Kana. Cocoknya sama kita aja. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Di mata Tuhan kita semua sama. Maaf ya Kana. Maaf ya Kana. Iya. Kita harus senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah kepada semua orang. Demikian. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes.
menendang orang. Demikian penampilan drama adik-adik sektor 13. Tuhan memberkati. Adik-adik udah pada nonton belum dramanya? Iya, sekarang Kak Papi mau nanya. Tadi ada berapa orang ya yang ada di drama itu adik-adik? Iya, ada 4 orang. Yang pertama ada Shalom yang berperan sebagai apa? Iya, Shalom berperan sebagai orang yang jahat, sama seperti Darren yang berperan sebagai orang yang jahat. Lalu yang ketiga ada Kana yang berperan sebagai orang yang biasa saja. Dan yang terakhir ada siapa adik-adik? Iya, ada Ilori yang berperan sebagai orang yang baik dan murah hati. Nah, penampilan drama yang dibawa oleh teman-teman kita ada hubungannya sama firman Tuhan hari ini adik-adik. Kira-kira apa ya? Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang bertema tentang memberitakan kebaikannya kepada semua orang. Nah adik-adik, dulu ada seorang tokoh adik-adik, namanya namanya Paulus adik-adik. Paulus ini diberi tugas sama Tuhan Yesus adik-adik. Kira-kira tugasnya apa ya? Iya, ternyata tugas yang diberikan Tuhan kepada Paulus adalah memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi adik-adik. Padahal zaman dulu orang Yahudi ngerasa nih adik-adik bahwa firman Tuhan, kasih karunia atau kebaikan Tuhan itu boleh hanya didapat sama orang-orang Yahudi adik-adik. Nggak boleh orang-orang yang lain. Nggak boleh orang-orang non Yahudi adik-adik atau orang-orang yang bukan Yahudi adik-adik. Mereka merasa bahwa kebaikan Tuhan itu hanya boleh orang-orang Yahudi doang. Kira-kira perbuatan orang-orang Yahudi itu good or bad? Iya, bad adik-adik. Kenapa? Karena mereka merasa kebaikan Tuhan cuma buat mereka aja, cuma buat aku aja, gak boleh orang lain. Gitu adik-adik. Padahal bagi Tuhan itu semua orang boleh mendapat kebaikan atau kasih karunia yang Tuhan berikan adik-adik. Bukan cuma orang Yahudi doang, tapi orang-orang yang bukan non-Yahudi adik-adik. Paulus mau menegaskan bahwa di hadapan Allah semua orang mendapatkan hak yang sama, yaitu kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan berikan adik-adik. Maksudnya adalah di tengah-tengah banyaknya suku itu, baik orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi, itu boleh, adik-adik boleh menerima kebaikan Tuhan. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan itu berhak mendapat kebaikan Tuhan adik-adik. Kayak seperti saat ini adik-adik, seperti orang yang kulitnya putih, coklat, sawo mateng, lalu ada suku apa aja ya adik-adik? Ada suku Dayak, terus ada suku Jawa, lalu suku apa ya adik-adik? Suku Batak, lalu kira-kira apa lagi? Suku Papua, dan masih banyak lagi adik-adik. Nah, perbedaan suku seperti ada suku Jawa, suku Dayak, dan bermacam-macam itu semuanya berhak adik-adik, berhak mendapatkan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus seperti apa? Seperti keberanian kita untuk membagikan kebaikan yang Tuhan
Tuhan berikan kepada sesama kita, kepada semua orang yang ada di dunia. Nah, adik-adik, kita ingat bahwa kalau kita sudah dapat kebaikan atau kasih karunia yang Tuhan berikan, mari adik-adik ayo kita kasih kebaikan yang Tuhan berikan kepada teman-teman kita. Dan juga seperti kita mau berdoa sebelum makan, terus dan juga tidak memilih-milih teman adik-adik, seperti penampilan yang diberikan oleh teman-teman kita dari sektor 13. Tidak memilih-milih teman, mau bergaul, mau berteman sama siapa saja, mau menolong siapa saja adik-adik. Siapapun itu orangnya, kita harus saling tolong-menolong dan saling berbagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya kan? Ayo, tadi ada ingat gak sih tentang apa ceritanya ya? Iya, tentang Rasul Paulus. Tentang Rasul Paulus kenapa tadi Kak Ratna? Kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kita satu di dalam Tuhan. Jadi adik-adik jangan beda-bedain ya. Misalkan kayak temennya, aku gak mau temenan sama dia. Harus temenan sama semuanya. ya. Oke, sekarang kita akan mau menyanyikan dari Kidung Ceria 220, yaitu Kamu Dipanggil. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa untuk orang tua kami yang sudah membesarkan dan merawat kami. Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan berkat agar bisa membimbing kami dan merawat kami dengan baik. Dalam doa syafaat ini, kami juga ingin berdoa untuk sekolah-sekolah, terutama pada pandemi ini. Berkatilah para guru-guru karena sudah mengajari kami dengan sukacita melalui online. Tuhan, berkatilah juga teman-teman kami yang sudah belajar di dalam rumah, dan berkatilah mereka semua, berkatilah kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya gereja GBB Jatipon. Berikan kesehatan untuk Ibu Pendeta Minita dan Ibu Pendeta Ana dan Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta yang lainnya. Berikan mereka kesehatan Tuhan dan kesukacitaan agar dapat melayani ibadah online maupun ada wabah virus corona. Dan kami mau berdoa untuk IMPA kami, berkati kakak-kakak lain yang mengajar kami IMPA, berikan mereka kesehatan dan kesukacitaan agar dapat melayani ibadah online dengan baik, dan berkati adik-adik layan agar dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena sampai hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah IMPA online di rumah kami masing-masing. Tuhan,
untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, agar bangsa negara ini dapat Engkau jaga dengan sebaik mungkin Tuhan. Tuhan juga boleh menjaga pemimpin bangsa ini, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Bapak Presiden juga dapat membangun bangsa negara Indonesia ini menjadi lebih baik dan lebih tertata rapi, agar Bapak Jokowi juga diberikan kesehatan oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, agar Tuhan juga dapat menjaga orang tua kami dan memberikan kesehatan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk studi online adik-adik yang saat ini juga masih dilaksanakan di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan juga dapat memberikan semangat kepada adik-adik agar mereka tidak segan-segan untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah yang diberikannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan dapat lindungi gereja kami ini, agar gereja ini senantiasa terus dapat melayani jemaatnya, terutama untuk pendeta dan presbiter, agar mereka juga tetap semangat menjalankan tugasnya, yaitu melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik pelayan kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, yaitu adik Dr. Tobi. Tuhan dapat sembuhkan, Tuhan juga dapat memulihkan sakit penyakit adik Dr. Tobi, agar senantiasa adik Dr. Tobi dapat berkumpul, bermain bersama keluarga di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik pelayan kami yang berulang tahun, yaitu adik Noel dari sektor 13, adik Harpin Simangkulangit dari sektor 10, Jonathan Edward Shelley dari sektor 5, Gabriel Yontek dari sektor 15. Tuhan berkati mereka dan Tuhan berikan kesehatan untuk mereka, agar mereka dapat terus beraktivitas hari lepas hari, dan Tuhan juga berikan kepintaran pada mereka, agar mereka dapat menjadi anak yang berkarya di dalam-Mu ya Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak layan kami yang minggu lalu ia berulang tahun. Tuhan juga berkati kakak Catherine Anita Simakul, agar kak Catherine dapat terus semangat melayani-Mu di dalam kesibukannya hari lepas hari ya Tuhan. Di saat ia kuliah, di saat ia harus mengerjakan tugas-tugas dari kuliahnya, dan di saat dia juga harus belajar online di rumahnya Tuhan. Tuhan dapat berkati Kak Catherine, agar Kak Catherine terus semangat di dalam kehidupannya hari lepas hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami alaskan ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Engkau bawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, saatnya kita mau persembahan. Adik-adik, sekarang siapkan ya uang persembahannya ya Kak Catherine ya. Iya. Terus kalau misalkan adik-adik mau kasih persembahannya, bisa dititipin ke papa mama biar bisa dibawain ke gereja adik-adik, atau enggak di rekening di bawah ini ya. Di bawah sini ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 264, Betapa Banyaknya. Mari adik-adik kita doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk persembahan yang kecil ini. Biarlah persembahan yang kecil ini dapat berguna bagi gereja juga pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan berpisah Dan mengakhiri ibadah IMPA online hari ini, dan kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dan pada saat ibadah hari ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap segala tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami,
sehingga kami dapat menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Tuhan